Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi dzurriyyati wa ahli baiti wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in. Usul khulafar rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in. Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Syamsul Azam al-Muqaddam Muhammad ibn Ali al-Alawi jami'i sadatina Ali Abi Alawi wa al-Huquq alaihim ajma'in summa ila arwahimatil mujtahidin Imamuna Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hanbali wa Imam Abu Asy'ari wa Imam Abu Hanif bin Muhammad al-Ghazali Syibaghatul Jailani Qutbil Anfas al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attash Syekh Khalid al-Barash bin Isyad Burgusil Ibad wal Bilad al-Habib Allah bin Ali al-Haddad Musannif hadal kitab khususan Sayyid Ahmad al-Hawsimi wa usulihi wa quli wa nafa'na bi'ulumi ila arwa awliya Syekh Muhammad Saman Jami wa Nisa Musasun Kun Jati Sultan Sanuddin Bandan Maulana Sayyid Imam Nawawi al-Bantani Sayyid Jalaluddin Sayyidi Al-Hamid Hussein bin Abubakar Al-Idris Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Al-Hamid Ali bin Hussein Al-Atas Al-Hamid Rahman Salim bin Jinnan Al-Hamid Salih bin Musid Al-Hamid Tawlah Al-Bakar bin Muhammad Salih Al-Hamid Muhammad bin Ali bin Abu Salim Maliki Al-Hamid Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Muqtim Tawil Al-Hamid Ar-Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sayyid Ahli Hashim Al-Syari Jamaadalan Guru Mazuki Ma'alim Najka Al-Syafi'i Syafi'i Halami Kaidah Ar-Rahim Al-Marhum Sayyidil Walid Al-Habib Al-Musaggad Kaji Abdullah bin Hasid Kaji Hasan Muhammad Walidi Kaji Muhammad Siddiq bin Haji Sami Haji Arman bin Muhammad bin Haji Haji Wali Syuaib Al-Marhum An-Waqafa wa Sadaqa wa Amar wa Bana Hadha Musalla Aliyat al-Madrasah Walidina wa Ummahatina wa Ajidatina Qarabatina wa li arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Anallah al-Karim yatawashshahum bil-rahmah والموت أسكن والجنة وأن تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويبقنا الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا ذريتنا التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وفصل الخاتمة على ما نعينا وعلى من أسلف الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Kitab Mukhtarul Hadis halaman 43 hadisnya yang ke-398. Iyyakum wal ghibata. Tabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yaghfirullahu lahu ta'ala lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Rawahu Abu Syekh An-Jabir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu ankum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa
وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا رفيق يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشافي والداري. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'adu qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal wudu wa rasu wa taubatan nasu salahal jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul ikhwan jamaah majelis taklim malam Selasa sholat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjutkan taklim kita, nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi di dalam kitabnya mencatatkan hadis Nabi yang ke-398. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita, iyyakum wal ghibata, hindarilah ghibah. Ini kata-kata iyyakum mendekati kepada larangan sebenarnya. Jangan gitu kan. Perbodenlah. Iyyakum wal ghibata. Jangan kau lakukan ghibah. Hindarkanlah ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, itu dosanya lebih besar daripada zina. Ya Allah, kita takut deh. Ya, kadang gurih-gurih sedap gitu kan ya. Ya kadang ada orang nggak berasa gitu. Ya, ghibah kayak jadi lalapan, tau lalapan. Saking enaknya gitu, kadang udah keseringan ngomongin orang, menggunjing. Innar rajula qad yazni, sesungguhnya seorang telah berzina, wa yatubu, kemudian dia bertobat, fayatubullahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan tobatnya dari zina. Wa inna sahibal ghibati, sesungguhnya orang yang berghibah, la yaghfirullahu lahu ta'ala lahu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang yang berghibah, yang ngomongin kejelekan orang lain, hatta yaghfiru sahibuhu, kecuali orang yang diomongin maafin. Jadi kelihatannya kalau hak
Allah itu bisa termaafkan dengan kita tobat dan kita istighfar. Tapi kalau urusan hak Adam kayaknya kudu minta maaf tuh. Ya. Makanya kita suka bilang minta maaf, kita bermusafah, kita bersalaman. Ya, kadang memang bisa saja ada dosa yang kita nggak kerasa tuh. Ya, dosa yang kadang-kadang nggak terasa, padahal itu dosa. Ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya keseret-seret ghibah. Ya, kadang ngobrolnya yang awal-awal biasa sih. Nah, yang ngobrol-ngobrol yang udah mulai pertengahan, ini babak final udah enak itu pokoknya itu. Ya. Udah makin kencang tuh ngomongan itu. Ya nggak ada yang nahan lagi. Udah, jangan ngomongin gituan. Oh, yang iya emang betul. Bodoh. Tambah sedap itu kalau begitu tuh. Kagak ada yang ngelarang. Ya. Jadi ghibah itu kata Nabi di dalam hadis yang lain, al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrahu. Ya, yang namanya ghibah itu kata Nabi menyebutkan hal-hal yang terdapat pada saudaramu yang kalau dia dengar dia marah, dia nggak suka gitu. Itu kata Nabi begitu tuh, zikruka akhaka bima yakrahu. Kalau dia dengar ente ngomong gitu dia kagak demen, itu disebut sebagai ghibah. Kalau ada orangnya kita ngomongin kejelekan, namanya ngebully tuh, satmah namanya. Artinya di depan orangnya dicecer, dikatain, itu namanya mencaci maki, mencela gitu ya. Tapi kalau nggak ada orangnya, kemudian kita omongin kejelekannya, itu ya ghibah. Ya. Orang dia nggak demen. Ya kita aja kalau diomongin orang nggak demen. Ya, orang kan demennya dipuji. Orang tuh demennya tuh dipuji. Itu sifat orang begitu tuh, pengennya dipuji tapi tidak pengen dicela, tidak pengen diomongin jelek. Makanya paling susah tuh memuji orang sebenarnya. Kita jarang tuh kalau ngobrol muji-muji orang. Dia keren ya, dia bagus tuh sifatnya. Dia jadi ibrah sebenarnya tuh. Kalau kita ngobrol ngomongin kebaikan orang jadi ibrah, jadi nasihat, jadi contoh. Kadang yang diomongin kejelekan orang, jadi nempel-nempel juga kejelekannya pada. Yang diomongin kejelekan orang. Ya. Jadi kalau benar yang diomongin ya ghibah. Kalau yang nggak benar diomongin bisa jatuh fitnah atau tuduhan. Ya. Maka ada seorang sahabat nanya, afara'aita in kana fi akhi ma ya'kul. Kalau memang yang saya omongin memang begitu, ya Rasul gimana? Emang keadaannya begitu? Rasul bilang in kana fi akhi kama taqul faqad irtabtahu. Kalau memang benar sesuatu yang ada pada dirinya kamu ngomongin, itu kamu ghibah namanya. Wa illam yakun fihi, kalau memang enggak benar matakul apa yang kau ucapkan, faqad qazabtahu, engkau telah menuduh dia. Jadi kalau benar ghibah, kalau salah tuduhan, fitnah namanya. Itu lebih berat lagi sebenarnya tuh, al fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah, tuduhan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini Islam ngejaga bener nih martabat orang lain. Ya. Islam menjaga martabat orang lain dengan cara Rasulullah melarang ghibah. Sebab kenapa? Harga diri orang tuh jangan dilecehkan. Apalagi di depan orang banyak. Gitu kan, diobral. Orang diobral, dibantai namanya. Orangnya nggak tahu, digoreng-goreng gitu kan ya. Itu kejelekan kita begitu tuh, kita ibrah tuh, kita tobat ya. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, kalau udah ngomong-ngomong gitu harus sedang tegur tuh. Saya sukanya bilang begitu tuh kalau gitu kan, maksudnya ngobrolnya yang lain aja, pindah omongan gitu. Kenapa kalau dilanjutin apalagi kalau timpalin ada lawannya, waduh gitu kan ya.
Itu kayak di endorse jadinya. Kayak di endorse jadinya. Lanjut terus ngomongin orang. Waduh. Al-Quran negor kita tuh, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling menghibah satu sama lain di antara kalian. Ayuhibba an taqula lahma akhihi maitan fakaritumu, apakah senang memakan bangkai saudaramu? Gitu. Pasti nggak senang. Ngapain kita makan bangkai? Makan yang kadang nggak bangkai aja, makan basi aja kita goga. Makanan dingin aja goga, apalagi bangkai. Ayakula lahma akhihi maitan, apakah senang makan bangkai saudaramu? Fakaritumu, pasti kagak senang. Ya makanya jangan dimakan. Ini tolong kita sama-sama ingetin ya, kalau lagi ngobrol-ngobrol atau kalau lagi hibah jangan dilanjutin tuh. Ya saling negor maksudnya, saling ngingetin, jangan sampai keterusan. Karena orang yang dengerin tetap dapat juga tuh dosa riba. Aneh kagak Ustadz, aneh cuma dengerin doang. Same lo media. Kalau nggak dia ngobrol lo dengerin, siapa yang mau dengerin dia? Kan same juga. Masa dia sendirian dia diribain orang itu gila namanya. Kan gara-gara dia ngomongin kenapa? Ada pendengarnya. Sehingga dia mau ngomongin, apalagi disautin. Bener. Tambah gurih. Jadi kita takutnya kayak ember bocor. Tahu ember bocor? Amal ibadah kita ketika kita ngomongin orang keambil tuh, atau luntur, hangus, gitu kan ya. Apalagi ini berarti apa nih? Kudu minta redho. Saya ulang nih. Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Orang yang berzina ketika dia bertobat minta ampun kepada Allah, Allah ampunin. Wa inna sahibal ghibati, dan sesungguhnya orang yang berghibah, la yaghfirullahu lahu ta'ala lahu hatta yaghfir lahu sahibu. Allah tidak memberikan ampun kepada orang itu kecuali orang itu meminta maaf kepada orang yang dighibahin. Jadi ya hati-hati nih, ya karena di sini bukan berarti orang wah kalau gitu zina ringan dong Ustaz. Bukan begitu maknanya. Zina saja yang begitu besar dosanya, kemudian Rasul bilang ghibah ini pun lebih besar. Kenapa? Efeknya. Kalau zina satu orang, tapi kalau ghibah ngomongin di banyak orang, gitu. Harga dirinya bisa runtuh. Ya, dua-duanya perkara yang memang tidak boleh untuk dilakukan. Ya zina jelas haram, ghibah pun haram. Makanya Rasulullah membandingkan ke zina supaya kenapa? Menandakan bahwa ghibah ini berat. Ghibah, coba kita logika deh. Kok Rasulullah ngimbangin ghibah sama zina? Bahkan kalimatnya asyaddu gitu. Lebih berat. Kenapa? Berarti karena kudu minta maaf sama orangnya. Ya, jadi kita khawatir amal ibadah kita luntur, ya, terhapus ataupun hilang karena diambil oleh orang yang tidak redha dengan kita. Gitu kan ya. Caranya gimana? Udah deh, orang mau ngomongin apa aja gua maafin lah Pak deh. Gitu kan ya. Gitu aja paling. Kalau hatinya bersih begitu tuh, ya hari deh dia mau ngomongin apa ya hari. Gua udah maafin. Daripada dia banyak dosa antaranya. Gitu kan ya. Udah maafin aja udah. Nggak ada untungnya juga kalau kita nanti kita ngomongin lagi TikTok kayak orang main kerambol. Iya TikTok kayak orang main bulu tangkis tak tok gitu kan ya. Ya udah, ya gimana caranya? Ya udah, ya
Dia ngomongin aneh nggak apa-apa, aneh maafin udah. Gitu. Ya, nggak ada untungnya juga kita ngebalas-balas omongan orang lain, menguras tenaga dan pikiran kita kadang loh, ya, dan membuat hati kita kayak terganggu gitu ya, pasti terganggu nih. Lu ngomongin lu sama dia lu begini, tensinya naik, tahu tensi naik, diperiksa 140/100. Harusnya kan 120/80, naik dia tensinya, gitu kan, gitu. Kalau tensi udah naik, gitu kan, ini tukang kompor pinter lagi nih, tukang kompor gas, tambah dia diladenin, bukan tambah kelar, gitu. Kalau benar yang diomongin, kalau kagak benar, jadi urusan media kita. Udah gimana? Ya udah ya deh. Nggak apa-apa, mungkin aneh memang begitu kali ya, aneh orang memang orang gimana ya, aneh memang orang nggak baik begitu ya, pokoknya begitulah ya. Aneh maafin deh, aneh juga minta maaf juga, yuk kelar udah begitu deh. Namanya pakai ilmu maklum. Kalau pakai ilmu tengkar, waduh bertengkar deh kita. Dia ngomong apa, mati kipe atau orang kuparang nih. Ya kan repot kalau gitu. Jadi pesan pertama kata Rasul, jangan ghibah, ya, jangan ghibah, hindarkan ghibah. Rawahu Abu Syekh an Jabir. Pesan kemudian yang ke hadis ke-399, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kaziba. Rasul ngajarin kita, hindarkanlah ghibah, ya. Jauhkan ghibah, jangan kau lakukan ghibah. Fa innal kaziba mujanibun lil iman, karena sesungguhnya perbuatan dusta akan memalingkan keimanan, ya. Akan menjadikan iman kita cenderung berpaling. Kita takut nih kalau udah sering bohong, jadinya semuanya jadi boleh. Ya lagi-lagi tadi kayak lalapan, kalau udah ngomong kayak lalapan gitu, bohong tapi ini gampang aja. Allah catat itu. Ya. Apalagi kalau pemimpin tukang bohong, berat itu. Ya. Jadi ya bohong janganlah ya, itu rugi kita, rugi orang. Ya, dibohongin orang, kalau dibohongin kan marah kan biasanya. Ya, dan itu tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salasa, tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia nggak tepatin. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan kepercayaan dia khianat. Jadi jangan sampai masuk kita menjadi bagian orang yang ada tanda-tanda munafik. Jadi bohong itu juga ada sih, bohong yang diperbolehkan. Ada nggak boleh yang bohong? Bohong ada nggak yang dibolehkan? Ada, ya. Jadi kata Nabi dalam hadis yang lain, kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salah. Setiap kebohongan itu akan tercatat di sisi Allah, kecuali 3 perkara yang tidak terkategori bohong. Bohong tapi tidak bohong. Nah keren nih. Bohong tapi tidak bohong. Dusta tetapi dianggap tidak dusta. Ya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Ini bohong tidak terkategori bohong. Ada 3. Yang pertama,
yaitu ar-rajulu yukzibu fil harbi. Yang pertama, orang yang memang bohongnya itu di dalam kancah peperangan. Ya memang kudu taktik namanya, kudu dibohongin. Kalau bebenaran lu yang dibunuh, masa dikasih tahu taktiknya? Kan taktik perang nih. Ya taktik perang kan bagaimana supaya dia terkecoh, supaya dia tertipu. Kalau nggak begitu nggak menang-menang. Bebeneran kalah mulu. Ya, main tak umpet, ngumpetnya kelihatan. Tapi bukan tak umpet tuh. Ya. Tak umpet bahasa Jawa kan tak umpet ya. Kalau Betawi sebenarnya main umpet. Kalau tak umpet berarti tidak ngumpet dong. Hah? Yang kedua, bohong yang diperbolehkan adalah ar-rajulu yukzibu 'alal mar'ati fayurdiha. Suami dusta kepada istrinya supaya ada kedamaian. Ini jangan jadi senjata ini. Mentang-mentang dibolehin. Ya nggak pakai hadis juga tukang bohong mulu Pak Dewa. Ya. Jadi seseorang atau suami dia berdusta kepada istrinya fayurdiha. Ya. Kemudian istrinya itu redo, dalam arti ya nggak ada masalah. Kalau dibilangin malah jadi masalah. Ini laki jujur banget. Ya. Ada rumah tangganya berantakan. Bebeneran. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sensitif nggak perlu diceritain sama istri. Dia bukan ngajarin, dia ngasih tahu. Hal-hal yang sifatnya nanti bikin jadi berantem, ya, ntar nggak dikasih diranjang, mendingan jangan cerita. Diam aja udah. Karena nggak semuanya harus kita ceritain sama istri. Ada yang boleh kita, ada yang enggak. Gitu. Ya. Sama juga duit kita juga begitu. Duit kita nggak harus semuanya sama bini. Nggak bisa beli rokok ente. Ya taruh di lepetan peci. Taruh di apa? Taruh di bawah sepatu. Nah, bini pinter banget. Bini pinter emang. Kenapa pinter? Pinter. Nyari duit di mana aja ketemu. Kenapa bini pinter? Ya. Ya bagaimanapun itu istri kita. Ya istri kita, buatlah supaya kehidupan di keluarga itu damai, adem, tentram, ayem. Tekniknya bagaimana? Ya kita tahu masing-masing kan caranya kan ya. Bagaimana supaya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah itu. Ya. Jadi kalau perempuan itu memang kalau buku itu kita kudu baca semua tuh bukunya, jangan cuma daftar isinya doang. Nggak paham kita tentang cewek jadinya. Kalau tentang wanita itu ibaratnya kayak buku. Tahu buku ya? Buku tuh cakep deh sampulnya tuh. Kita buka halaman pertama kan ada daftar isi tuh ya. Jangan kita baca daftar isinya doang. Kita baca semuanya tuh. Sarahnya baca. Sehingga apa? Kita tahu tuh benar-benar watak tuh bini. Begini. Jadi kita paham tuh bini. Ya, yang udah 10, yang udah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, paham. Gitu kan. Yang udah paham udah enak deh. Gitu kan ya. Tensinya udah mulai turun, santai aja gitu. Jangan dari dulu sampai sekarang masih begitu. Itu namanya tensinya nggak bisa turun tuh dia. Kudu paham bener emang. Kudu memahami istri. Istri juga harus mahamin suami. Ya sama-sama lah jadi enak. Warrajulu yukzibu baina rajulaini liyusliha bainahum. Yang ketiga, bohong yang diperbolehkan adalah bohong untuk mendamaikan. Kalau mendamaikan boleh.
dia begini kita bohongin gitu supaya dia damai, itu boleh. Jangan bebeneran lagi begitu, udah tambah berantem dia mau misahin bebeneran ngomongnya. Ya ngomong itu teknik, dia tuh pokoknya teknik mediator. Teknik mediator kan memediasikan dua kelompok yang berselisih. Fa aslihu bain akhwaikum, kalimatnya gitu. Maka engkau berikanlah kemaslahatan di antara kedua saudaramu yang berselisih. Itu orang mediator itu kudu orang-orang yang memang otaknya jalan. Ketika dia ngadepin dua orang, dia nggak gugup. Ngadepin orang, dia nggak pernah, dia punya pikir, ngelihat orang ini udah di otaknya udah kebayang tuh apa yang diomongin. Gitu. Karena dia solutor, memberikan solusi. Jangan ketika dihadapin, ya aku juga bingung mau ngapain tadi nih. Gitu ya. Kita cari taktik supaya nantinya kelihatannya bisa gitu. Yang penting dia maslahat. Gitu. Yang penting dia maslahat. Berbohong untuk di sini namanya kedamaian. Ya, kemaslahatan. Itu diperbolehkan. Ya. Tapi bohong-bohong yang lainnya itu nggak boleh, dilarang. Ya. Itu juga yang tadi sama istri, jangan jadi senjata tuh, maksudnya dikit-dikit bohong jangan. Ya. Kemudian hadis yang ke-400, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waz-zina, takutlah kamu, hindarkanlah berbuat zina. Fa inna fihi arba'a khisalin, maka sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu ada 4 perkara yang berbahaya. Ya, yang efeknya tuh negatif. Di antaranya nih ya. Jadi kalimat Al-Qur'an kalau soal zina keras nih. Kalimatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Dekat aja enggak boleh. Apalagi berbuat. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah fahisyatan, perbuatan yang sangat jelek, wa sa'a sabila, dan jalan yang terburuk. Di antara 4 perkara dampak negatif dari perbuatan zina kata Rasul, yang pertama adalah izhibul baha anil wajhi, menghilangkan kewibawaan terhadap seseorang. Runtuh wibawanya, mukanya udah gak kelihatan lagi dia berharga di depan orang. Ya, kalau orang bilang moncong lo jangan kelihatan lagi sama gue. Lu kalau kalimat moncong udah berat tuh namanya itu. Ya. Kayak orang bilang monyet, kalau orang bilang monyet orang masih rada-rada lumayan nih bilang monyet lo masih lumayan. Kalau bilang kunyuk lo, itu udah tingkat tinggi namanya. Udah tingkat tinggi. Orang dibilang monyet aja marah, apalagi dibilang bilang kunyuk. Jadi kalau orang sudah berzina, kata Rasulullah, itu harga dirinya sebenarnya sudah jatuh. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Anaknya gimana Ustaz? Anaknya tetap sebenarnya anak, ya anak bukan anak haram. Yang haram tuh perbuatan bapak ibunya. Tapi anaknya tetap anak. Ya. Kalau di 6 bulan dinikahkan, dia jadi anak. Sebelum 6 bulan tetap jadi anak sama bapak. Tapi kalau sudah lewat setelah itu, baru dinikahkan, setelah kawin dia anak ibu. Bapaknya nanti nggak boleh buat menikahkan. Yang nikah wali hakim. Ya,
yang menikahkan tuh wali hakim, karena bukan anak, dianggap bukan anaknya. Ini berat nih kalau zina nih. Kesian juga anaknya kalau orang bilang anak haram. Yang haram itu perbuatan bapaknya. Kalau anak sih nggak ada yang haram. Ya. Anak ya manusia dilahirkan ya dalam keadaan suci sebenarnya. Kullu mauludin yulidu alal fitrah. Ya. Orang haram jadah, udah haram jadah lah. Berat banget kayaknya, kesian tuh. Makanya jangan melakukan hubungan itu. Deket aja nggak boleh, apalagi berbuat. Yang kedua, efek negatifnya wayab ta'ur rizqa. Orang yang berzina itu hidupnya nggak berkah, rezekinya terhalang. Yak ta'u itu maknanya putus, terhalang rizkinya. Jadi orang yang berzina, kalau andaikan dia ada duitnya, nggak berkah duitnya pokoknya. Ya, duitnya nggak berkah, duit panas nanti. Makanya di tempat kita kalau ada orang zina-zina, laporin aja sama RT. RT-nya nggak mau juga demo, panggil keamanan tuh, pengamanan RW. Iya, jangan sampai nanti di tempat kita ada orang berzina di kos-kosan di ini. Ya Allah, naudzubillah ya. Kemudian wa yuskhitur rahman. Allah murka. Allah murka nih. Takutnya kemurkaan Allah efeknya bukan hanya buat orang itu, tetapi efeknya ke seluruh masyarakat di daerah itu. Ya. Allah bilang wattaqu fitnatan la tuzibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu bencana musibah yang bukan saja menimpa kepada orang yang berbuat kezoliman, tetapi semua akan dapat akibatnya dari orang yang berbuat kemaksiatan. Disitulah kita wajib yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pada diem. RT, RW, lurah, ustadz, kiai, kemudian masyarakat, semuanya bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi kalau pada diem, tunggu datangnya azab Allah. Minimal apa? Adaful iman. Yang melemahkan iman kita apa? Diem kebencian. Kita benci sama itu, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Benci itu adaful iman. Selemah-lemahnya iman begitu tuh. Jangan sampai cuek aja tapinya nggak ngerasa ada kebencian. Wa yujibul khuluda finnar. Dan menjadikan orang yang berbuat zina masuk ke dalam neraka kekal. Kok bisa kekal, Ustaz? Dengan catatan, bila mana dia ketika berhubungan zinanya dia bilang halal, kafir dia namanya. Itu dalam Sulam Taufik begitu tuh. Menghalalkan hukum yang haram, kafir dia. Sehingga kekafirannya bisa menjadikan dia kekal di dalam api neraka. Udah kesek pakai bilang halal, ya tetap haram. Nggak boleh, kalau hukum tuh tetap haram. Haramnya saja haram, apalagi bilang halal. Berlipat-lipat haram, jadi kafir nantinya. Menghalalkan hukum yang haram, itu bisa jadi terkategori orang yang jatuh dalam kekafiran. Makanya di sini Nabi bilang yujibu al-khuluda finnar. Orang yang berzina kemudian dia mengatakan zina itu adalah halal, dia bisa terkategori kafir, masuk ke dalam api neraka al-khulud, kekal di dalamnya. Naudzubillah. Makanya kalimatnya jangan deketin zina. Deketin gimana? Mojok-mojok, cari tempat-tempat berduaan, ya, tangannya iseng, matanya iseng, ya, kelamaan, ya, di kemana aja boleh, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngawasin. Itu bapak tanggung jawab juga tuh. Anaknya didiemin, dibawa-bawa kemana-mana, gitu kan ya. Kemudian
berduaan ini itu. Wah sekarang check in yang short time, long time, for time. Ya, pokoknya sekarang zaman teknologi, tinggal mau pilih ada gambar-gambarnya segala macam, mau harganya berapa. Aplikasinya ketahuan jelas, tempatnya jelas, harganya jelas. Ya. Ngapain pada ketawa? Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya, kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita anak, istri, keluarga, taufik, hidayah, sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki, jauh daripada bala musibah. Allah jaga pelihara kita dari perbuatan haram, perbuatan zina, perbuatan munkarat. Bersihkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan kita. Semoga istiqomah dalam ibadah, ilmu manfaat, selamat dunia dan akhirat. Insyaallah mati kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala Allah fatub 'alaina tawbatan taghsilu kulla hawba wastur lana آمني رواتي واغفر لوالدينا ربي بالآل والإخوان وساهل الحلان وكل ذي أو زيرة الصحبة والمسلمين آمين ربي أسمى فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا صلى وسلم ربي عليه عدا وآله وصحبه بدادة والحمد لله بالفتح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.